Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati para asatidz, para sepuh bin sepuh, Bapak Ibu sekalian, para jamaah salat maghrib isya Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah. Mari kita bersyukur kepada Allah di petang hari ini kula panjenengan saged hadir kembali di kajian rutin kita. Insyaallah kita akan kaji tentang sirah nabawiyah yang masih dalam lingkup rumah tangga Rasulullah SAW. Di beberapa pertemuan sebelumnya, Bapak Ibu, kita sudah mengkaji tentang bagaimana sikap Nabi kepada para istri beliau. Maka pertemuan kemarin kita sudah masuk ke membahas bagaimana interaksi Nabi dengan putra-putri beliau. Dan malam ini masih kita lanjutkan seni interaksi Rasulullah dengan putra-putri beliau. Amsayna wa amsalul lillah walhamdulillah la syarika lah. Para jamaah rahimakumullah, ada insyaallah 7 yang kita simpulkan nanti. Pesan yang kita ambil dari riwayat yang membahas tentang bagaimana Rasulullah SAW terhadap putri beliau saat sudah menikah. Kemarin kita sudah membahas Rasulullah menyiapkan walimah dan seterusnya. Sekarang rumah tangga putrinya sudah berjalan. Bagaimana sikap Rasulullah SAW kepada mantunya beliau, Sayyidina Ali dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dahulu la yatadakhal, tidak biasa masuk fil khilafatil yasirah, pada urusan-urusan perbedaan yang ringan, allati tahdutsu bainahunna wa baina azwajihinna, yang terjadi di antara istri-istri beliau, di antara mereka putri-putri di keluarga putri Nabi Muhammad SAW. Okay. Mari kita lihat, ada cerita menarik jamaah rahimakumullah, bahwa Rasulullah itu enggak ngurusi, enggak apa istilahnya, ikut campur untuk urusan rumah tangga anaknya. Kan sering nih Pak, kita mendapatkan orang ada keluarga yang bermasalah karena orang tuanya terlalu ngurusi, ikut campur rumah tangga. Kita lihat teladannya. Ceritanya jamaah rahimakumullah, ja'a Rasulullah SAW satu hari Rasulullah SAW mendatangi rumahnya Fatimah radhiyallahu anha. Falam yajid Aliyan fi baiti. Lalu Rasulullah tidak mendapatkan Sayyidina Ali, tidak mendapati mantunya di rumahnya Siti Fatimah tadi. Aina ibnu amika, mana anak pamanmu? Ini nyambung memang nasab Sayyidina Ali ini, karena Abu Thalib ayahnya Ali itu adalah pamannya Nabi. Maka ibnu amika, anak pamanmu. Katanya Siti Fatimah, karena baini wa bainahu syai'un, tadi terjadi sesuatu. Siti Fatimah tidak menjelaskan ono masalah apa, mboten dijelaskan. Karena ini ya urusan rumah tangga kami, begitu ya. Fagotobani, yang mana sesuatu itu membuat suamiku marah kepadaku, katanya Fatimah. Fakharaja falam yakul indi, maka beliau keluar dan tidak cerita, tidak ngomong kepadaku. Tidak ada di rumah kan Pak? Ketika sampai di rumahnya Siti Fatimah, "Loh, mana suamimu, kok gak ada?"
tadi terjadi sesuatu antara kami berdua, lalu beliau marah dan beliau keluar rumah. Faqala Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW kemudian berpesan atau ngomong kepada seseorang sahabat untuk coba minta tolong dilihat, dicari di mana Ali, gitu ya. Baca faqala ya Rasulullah huwa fil masjid raqidun. Wahai Rasulullah, Sayyidina Ali ada di masjid raqidun sedang tidur. Ternyata sedang apa? Tidur. Nek lari saat ini kita ngomong masalah deh. Bujurnya tunggu di melari kan mereka. Nah, ini ke masjid lah tidur Sayyidina Ali. Baca Rasulullah SAW Rasulullah menghampiri Sayyidina Ali sedang mutajik tidur bareng. Qad saqata lidahu an syaqi, selendangnya atau bajunya itu jatuh dari sisi saat tidur miring itu. Wa asabahu turab, dan ditimpa debu. Akan mengenai beliau ada debu yang mengenai tubuhnya Sayyidina Ali. Faja'ala Rasulullah SAW yamsahuhu anhu. Rasulullah kemudian menghampiri, diusap debu yang mengenai tubuhnya Sayyidina Ali itu diusap, dibersihkan. Yaqulu qum, ayo bangun ya Aba Turab. Rasulullah memanggil dengan panggilan Aba Turab, orang yang sedang berdebu. Ini juga menunjukkan betapa kesederhanaan Sayyidina Ali. Aba Turab, hidungnya itu emper berdebu. Qala Ibnu Hajar, katanya Imam Ibnu Hajar fil hadis minal fawaid, banyak sekali Pak para ulama membahas tentang faedah dari beberapa aspek di cerita ini. Yang intinya adalah katanya beliau taskinuhu min ghadabi. Rasulullah menenangkan Sayyidina Ali dari marah kepada istrinya itu. Padahal Rasulullah tidak tahu hal apa yang membuat Sayyidina Ali itu marah sama istrinya sehingga harus keluar rumah. Nah, para jamaah rahimahumullah, ceritanya selesai dan sampai di situ Pak. Tetapi pelajaran yang diambil oleh para ulama banyak sekali. Di antaranya ini, minal mulahaz, yang perlu diperhatikan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yastafsir min Fatimah. Nabi itu tidak minta tafsir. Nabi tidak bertanya, ada masalah apa wahai putriku, kamu sama suamimu, gitu ya. Nah, Rasulullah enggak tanya, menunjukkan apa? Bahwa Rasulullah tidak ikut campur, tidak masuk dalam urusannya. Kemudian walam yatlub minha antas di dalam sababal mughadharah. Rasulullah juga tidak minta untuk diceritakan masalahnya kok terjadi marah-marahan antara kalian berdua. Okay? Rasulullah tidak tanya ketika Siti Fatimah menyatakan ada sesuatu terjadi antara kami, yowes. Rasulullah tidak kepo ingin tahu masalahnya apa gitu. Dan Siti Fatimah pun juga tidak cerita kepada ayahnya. Betul Pak ya? Kalau zaman saat ini ya apa? Kira-kira apa? Lapor langsung cerita langsung dari A sampai Z diceritakan semuanya. Nah inilah kita masing-masing itu bisa mengambil teladan. Yang mertua mengambil teladan dari sosok Nabi Muhammad. Ada urusan apa di rumah tanggamu? Ya saya nggak perlu ikut masuk. Yang Sayyidina Ali kita bisa juga ambil pelajaran. Oh, ternyata kalau ada masalah yang laki yang keluar. Bayangkan kalau yang keluar itu si perempuannya, keluar kemana kira-kira? Boleh. Yang keluar yang laki-laki, yang istri tetap di rumah. Dan ambil pelajaran juga kita dari Sayyidina Fatimah. Beliau tidak menceritakan masalahnya apa kepada ayahnya yang kemudian bisa menambah masalah nanti marah kepada mantunya. Nah, begitulah adab Rasulullah, rumah tangga Rasulullah. Okay? Jadi jamaah rahimahumullah, ini tadi saya sudah baca. Intinya kita bisa ambil pelajaran istihbabur rifq, dianjurkan untuk bersikap lembut bil ashar. Dengan ashar itu orang yang punya hubungan musyawarah, hubungan karena pernikahan. Masing-masing kita dengan mertua kita awalnya tidak ada hubungan apa-apa. Karena menikah maka ada hubungan namanya musyawarah. Dianjurkan sebagaimana Rasulullah memberikan contoh untuk bersikap lembut terhadap mantu lah, terhadap mantu. Wahai para orang tua,
yang sampai membersihkan tubuh dari Sayyidina Ali. Taskin ghadabi, menenangkan marahnya mantu itu Bang ya. Wa tarki mu'atabatihim, dan tidak mencelanya. Ibqa'an, supaya apa? Supaya yang menetap itu adalah mawaddah, rasa saling cinta di antara anaknya dan mantunya ini bisa, itu yang mestinya terus bisa berkembang kembali. Kalau orang tua masuk ke dalam urusan rumah tangga anaknya, bisa semakin melebar. Ini jamaah rahimakumullah, yang menarik katanya Imam Ibnu Battal, beliau mengatakan bahwa orang-orang mulia saja qad yaqa'u bainal kabir minhum wa baina zawjatihi. Terjadi loh, Siti Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah itu masalah rumah tangga. Intinya Rasulullah saja mengalami yang kapan hari istrinya nanti ada yang memecahkan piring. Jadi yang kita perlu sadari adalah tidak ada memang rumah tangga itu yang tidak ada masalah di dalam rumah tangga. Yang perlu kita sikapi adalah bagaimana memanage masalah ini, mencari solusi, tentunya dengan meneladani Rasulullah SAW dari rumah tangganya. Kemudian jamaah rahimahumullah, ini catatan dari beliau yang menyusun kitab ini Pak. Yahtamil mungkin ayyakuna sababu khuruji aliyin, sebab Sayyidina Ali keluar dari rumahnya ketika terjadi hal yang membuat mereka apa istilahnya saling marah tadi ya. Khasyat ayat minhu fi halatil ghadab ma la yaliqu bi janabi Fatimah. Sayyidina Ali khawatir ini putrinya Nabi, masa kemudian terjadi sesuatu yang tidak pantas gitu ya. Maka beliau menghindar. Jadi ini kita bisa ambil sikap, kalau sekiranya kita marah-marah sama istri, sama pasangan saling marah, itu meredam, mengambil tindakan yang kira-kira bisa menjauhkan kita dari hal-hal yang sampai ke lebih parah, ke fisik misalnya, memukul dan seterusnya, apalagi mengumpat dan seterusnya, jangan sampai. Maka keluar rumah ngopi, kira-kira begitu ya, menenangkan diri. Nah ini juga tadi sudah saya sampaikan, walam takhruj Fatimah. Siti Fatimah juga tidak keluar dari rumah, beliau menetap di rumah. Wa hadza mimma yuhawwin minal mushkilah wa atharha. Ini yang juga membuat masalah itu cepat meredam. Bayangkan kalau yang keluar itu adalah Siti Fatimah. Rasulullah mencari, mana Fatimah wahai Ali? Tadi habis terjadi sesuatu, kemudian dia marah keluar. Oh, tambah bingung kalau yang keluar itu adalah Fatimah. Kalau sampai jadi nyanyian, apa itu? Ulangan saja. Ada ibu. Sebisa mungkin kalau ada masalah, istri yang menetap di rumah, laki-laki yang keluar sementara. Kita lanjut. Kita masuk ke bab lain. Wa idza zadatu ihda banatihi, ketika Rasulullah SAW dikunjungi oleh salah satu putrinya, ahsana istiqbala. Rasulullah SAW menyambut dengan sambutan yang bagus sekali. Okay. Ceritanya jamaah rahimahumullah, Siti Fatimah, Siti Aisyah radhiyallahu anha bercerita, itu menyampaikan, aku tidak melihat ahadan, seorang pun, asbaha sultan wa dallan wa hadiyan, yang sangat sesuai dengan Rasulullah di dalam perilakunya, di dalam cara diamnya, di dalam kiannya, berdirinya, duduknya, daripada Fatimah radhiyallahu anha. Yang paling mirip dengan gaya duduknya, berdirinya, diamnya dengan Nabi itu adalah Fatimah. Katanya katanya Aisyah, istrinya Rasulullah. Gimana ceritanya? Katanya beliau, kanat idza dakhalat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Siti Fatimah itu ketika masuk ke rumah Nabi, qoma ilaiha, Rasulullah itu berdiri menyambut. Berarti kan menunjukkan senang ya. Baru sampai membuka pintu, putriku datang. Apa kemudian ini terjadi selanjutnya? Qabbala, Rasulullah mencium putrinya ini,
Siti Fatimah. Fatimah. Wa ajlasaha fi majlisi, dan kemudian mempersilahkan duduk di tempat duduknya Nabi. Sini duduk sini kira-kira begitu. Saking sayangnya Rasulullah SAW kepada Siti Fatimah. Nah, ternyata kan tadi katanya Siti Aisyah, tidak ada yang lebih mirip pada Rasulullah kecuali Fatimah dari cara duduknya. Kenapa? Karena Siti Aisyah pun menyaksikan sebaliknya. Itu kan kalau Siti Fatimah datang ke rumahnya Nabi. Bagaimana kalau sebaliknya? Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala alaiha, Rasulullah kalau datang menemui Fatimah, qomat min majlisnya, sama lah seperti tadi. Berdiri Siti Fatimah itu menyambut kehadiran Rasulullah, kehadiran ayahnya. Qabbalat sebaliknya, dicium. Siapa yang mencium, Pak? Siti Fatimah. Sebagaimana ketika yang datang itu Fatimah, Rasulullah datang menghampiri menciumnya. Kalau yang datang itu adalah Nabi, Siti Fatimah menyambut dan kemudian mencium ayahnya. Wa ajlasathu fi majlisi, persis, dan dipersilakan duduk di tempat duduknya Fatimah. Berarti kan mirip. Makanya Aisyah mengatakan tidak ada yang paling mirip dengan gaya duduk, bicara, menyambut tamu dan seterusnya lebih daripada Fatimah. Jadi wafi riwayatin. Nah, ini menarik. Ini perlu kita teladani. Bagus sekali ini Pak, dampaknya. Dalam satu riwayat, yaitu riwayat Abu Dawud, akhadha biyadiha, Rasulullah mengambil tangannya Fatimah, wa qabbala, dicium. Gitu ya. Menunjukkan apa, Pak? Sayang. Saya punya anak saya, kalau datang ke rumah abah saya sama abah saya saling itu, ya anak saya mencium kakeknya, tapi sama kakeknya ditarik, tangannya dicium kakeknya. Itu memberikan dampak betapa sayang kepada cucu gitu. Begitu juga kita kalau pulang ketemu anak, coba dengan salam sama anak itu, tangannya anak ini yang mencoba. Nah, itu menunjukkan apa? Nabi sayang sama kamu nak gitu ya. Nah, tetapi fa'akhadha biyadiha, Siti Fatimah pun juga mencium tangannya Rasulullah takriman. Sebagai bentuk, ini tadi ceritanya akhadha biyadiha, yang sama ya, bahwa Rasulullah sebagai bentuk memuliakan anak. Jadi anak pun juga dimuliakan ya. Ini luar biasa sikap Rasulullah kepada Siti Fatimah. Selanjutnya para jamaah rahimakumullah, ini yang intinya adalah Rasulullah menyambut putrinya kalau ketemu, kalau datang, dan mempersilahkan duduk di sisi kanan atau sisi kiri, menunjukkan betapa cintanya Rasulullah SAW kepada Fatimah. Kita lanjut ke bab selanjutnya, okay? Yaitu wa kana yurabbi banatihi. Rasulullah SAW mendidik putri-putrinya, karena putra-putra Nabi semuanya wafat di usia kecil, sehingga Rasulullah mendidik putri-putrinya sampai besar. Mendidik apa? Alat taqarrul minad dunia, untuk mempersedikit dunia, enggak ke dunia ya, bahasa Jawa ini, enggak cinta dunia. Rasulullah mendidik putri-putrinya jangan sampai cinta dunia. Wa yahussuhunna 'ala shadaqah, dan menganjurkan putri-putri Nabi ini untuk banyak sedekah, berbagi. Gimana ceritanya? Disampaikan oleh Abdullah bin Umar. Katanya Abdullah bin Umar, jamaah rahimakumullah, yang cerita karena Rasulullah SAW atau Fatimah, satu hari Rasulullah mendatangi Siti Fatimah, fawajada ala babiha sitron. Lalu Rasulullah mendapati di pintunya ini ada satil, ada gorden lagi. Fahamnya full, maka Nabi tidak masuk. Jadi ini kira-kira Nabi ini juga menjaga adab. Ada gorden itu berarti ada penutup, menunjukkan bahwa bisa jadi dalam kondisi yang kurang tepat untuk didatangi. Wa qalla ma kana yadkhulu illa bada biha. Intinya Ja'aliyun, Sayyidina Ali datang kemudian Faro'aha muhtamah. Sayyidina Ali melihat istrinya atau Fatimah ini muhtamah. Kenapa dia muhtamah itu? Merasa ada sesuatu yang penting dipikir gitu nih. Faqala ma laki, kenapa kamu wahai Fatimah, wahai istriku?
Qalat, dia cerita, "Ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ilayya." Rasulullah datang kepadaku, falam yadkhul, tapi beliau tidak masuk. Gitu. Dipikir itu. Nah, fa'atahu Ali, kemudian Sayyidina Ali datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya Fatimah ishtaddat, sesungguhnya Fatimah ishtaddat 'alaiha annaka ji'at." Fatimah kepikiran dari namanya bahwa panjenengan datang tapi tidak masuk. Qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah kemudian bersabda, apa ini? Rasulullah kemudian bersabda, "Ma'ana wa dunia, apa urusanku dan dunia? Wa ma'ana wa raqam, apa urusanku dengan diriku? Inni ra'aitu ala babiha sitran wasyyan." Sesungguhnya aku melihat di pintu rumahnya ada tirai yang bermotif, bergambar. Intinya ini ada tirai yang bagus kayak gitu. Ada tirai yang bagus. Fahadha ila Fatimah, ini belum selesai ceritanya. Kemudian Sayyidina Ali menemui Fatimah, fa'akhbaroha, mengabarkan kepada Fatimah apa yang disampaikan Rasulullah. Rasulullah itu melihat tirainya itu tirai yang bergambar, tirai yang bagus. Faqalat, maka Siti Fatimah mengatakan, "Kulli Rasulillah ya'murni fihi bimasya." Kalau gitu wahai suamiku, coba temui lagi Rasulullah. Silakan Rasulullah mau menghendaki apapun, mau menyuruh saya melakukan apapun, silakan ngomong, saya pasrah. Kembalilah Sayyidina Ali menemui Rasulullah. Kemudian apa kata Rasulullah? Kullaha, katakan kepada istrimu, kepada Fatimah, fal tursil bihi ila bani fulan, kirimlah itu tirai kepada keluarga fulan, ahli baitin bihi hajat, mereka keluarga yang butuh tirai, butuh dibantu. Kira-kira betul. Nih kondisi saat ini tirai ini bagusan, atau kita perlu peduli sama saudara-saudara kita itu yang di sana Sumatera Aceh itu, mereka butuh selimut, butuh, kirimlah ini ke sana. Kira-kira begitu pesannya kepada Siti. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada putrinya untuk tidak kedunyan, tidak isi bagus. Dan Nabi tahu Pak, memang ini keluarga Sayyidina Ali, keluarga Fatimah ini keluarga sangat sederhana. Ada barang bagus seperti itu, jadi bahan renungan gitu ya. Sampai Rasul kemudian dikirimlah ke sana keluarga yang membutuhkan begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah perhatian di dalam mendidik putrinya ini yang memang terdidik hidup sangat sederhana sekali untuk suka berbagi. Okay. Menyedikitkan diri dari keduniaan. Kita lanjutkan bab selanjutnya. Wa yurshiduhunna ilal afdal fi umuri ma'ashihinna wa ma'adihinna. Rasulullah membimbing, memberikan petunjuk kepada putri-putri beliau ilal afdal, sesuatu yang paling utama di dalam urusan kehidupan ini. Okay? Bagaimana itu jamaah rahimakumullah, nanti yang kita pahami Sayyidina Ali sama Siti Fatimah ini keluarga apa? Sederhana, bahkan sangat sederhana. Tidak punya pembantu, tidak punya pembantu. Beda lagi nanti Ruqayyah, suaminya adalah Utsman, kaya, begitu. Masing-masing punya kelebihan. Sayyidina Ali punya kelebihan pinter, alim. Nah, ceritanya dari Sayyidina Ali sendiri, anna Fatimah syakatna tarakoh atau tulki fi yadiha minar rahim. Siti Fatimah mengajukan terhadap capeknya ngurus rumah tangga gitu ya, nggak punya pembantu gitu ya. Fa'atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman dulu Pak, nggak ada mesin cuci, nggak ada AC, nggak ada sabun-sabun sing cepat membersihkan dan seterusnya. Beliau Siti Fatimah datang kepada ayahnya, as'aluhu khadiman, minta khodim, minta pembantu, minta supaya ada budak perempuan yang
membantu rumah tangga Fatimah. Mestinya apa? Standar level Nabi mencari itu gampang. Sahabat siapa yang siap untuk diperbantukan membantu rumah tangga. Tapi kita lihat bagaimana respon Rasulullah SAW. Lantas ibu saat Siti Fatimah ini menyampaikan itu, mengadukan itu kepada ayahnya, dia tidak mendapati. Pada kalimat dari kali Aisyah, maka disampaikanlah itu maksudnya kepada Siti Aisyah, istrinya. Dalam majalah akhbar itu ketika Rasulullah SAW pulang ke rumah, dikabari oleh Siti Aisyah, tadi Fatimah kesini wahai Rasul, ada apa? Dia mengadu bahwa capek di rumahnya nggak ada pembantu. Dia minta supaya dijadikan pembantu. Apa kemudian yang terjadi? Ja'ana waqad akhadha madaji'ana fadhahabna linaku. Rasulullah SAW datang kepada kami. Ya, katanya Sayyidina Ali, Rasulullah SAW datang kepada kami sementara kami telah berbaring di tempat tidur. Akhadna madaji'ana, kami sedang berbaring. Fadhahabna linaku, kemudian kami pun hendak bangun. Tapi Rasulullah SAW kemudian menyampaikan apa? Alamakan itu, habis tak apa, di situ aja, duduk saja. Jalasa bainana, Rasulullah kemudian duduk di antara kami. Kemudian apa yang beliau sampaikan, jamaah rahmatullah, beliau mengatakan yang tepat. Ala adillukuma ala ma huwa khairul lakuma min khadim. Mau enggak aku kasih tahu sesuatu yang lebih baik daripada pembantu? Biasa kepinginnya pembantu, tapi katanya Nabi ada sesuatu yang lebih baik daripada pembantu. Apa nih Pak? Nomor itu, idza awaituma ila firashikuma. Kalau kalian mau tidur, persis konteksnya seperti Siti Fatimah sama Sayyidina Ali mau istirahat. Au akhadtuma madaji'akuma, kalian mau tidak tidur, fakabbiru arba'an wa salasi. Baca 34 takbir. Allah. Berapa kali Pak? 34. Wasabbiha salasan wa salasin. Baca tasbih 33 kali. Subhanallah. Wahmida salasan wa salasin. Baca alhamdulillah 33 kali. Berarti total tidak 100. 34 takbir, 33 tasbih, 33 tahmid. Fahadha khairul lakum min khadim. Ini lebih baik bagi kalian daripada beban. Jadi ini jamaah rahimahullah, Rasulullah memberikan petunjuk sesuatu yang lebih utama dari sekedar urusan maisha. Masya Allah. Nah, ini yang sesuai dengan kehidupan Siti Fatimah dan Sayyidina. Boleh dipraktekkan. Menjenengan mau tidur baca apa nih kalau takbir 34 kali, tasbih 33 kali, kemudian tahmid 33 kali. Ini pahalanya besar sekali. Kita lanjut. Nah, jadi ini mungkin panjenengan mikirnya, kenapa Ustaz hubungannya apa gitu? Butuh nih pembantu dikasih pahala. Nah, ini ditafsirkan, disyarahkan oleh para ulama. Nah, ini kita baca. Wasababu adam ni'ta'i Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi tidak memberikan pembantu saja? Padahal itu sangat mungkin bagi Nabi mencarikan pembantu. Annahu ikhtara an yuwasi'a 'ala fuqara'is suffah. Karena Rasulullah memilih untuk memberikan, mengutamakan pada orang-orang fakir suffah. Ada sahabat-sahabat Nabi itu jamaah rahimahullah yang kategori ashabus suffah. Nah, ashabus suffah itu sahabat-sahabat yang memang mereka hidupnya sangat sederhana, Pak. Ya. Tinggalnya di terasnya masjid. Tinggalnya di teras masjid. Tidak seperti sahabat yang lain yang kaya berdagang, tetapi melalui para ashabus suffah ini hadis-hadis Nabi ribuan diriwayatkan oleh mereka. Hidupnya sangat sederhana. Jadi Rasulullah itu memandang itu banyak ashabus suffah itu yang hidupnya itu lebih miskin kira-kira begitu daripada putriku sendiri. Walaupun ahli sabr dan Rasul sudah mengukur Bapak Ibu, sudah mengukur
seandainya Fatimah ini tetap seperti ini, nggak punya pembantu, pasti masih bisa sabar. Jadi Rasul sudah tahu masih bisa sabar kok. Jadi biarlah nggak ada pembantu. Pilihan aja dapat pahala banyak gitu ya. Jadi tahu Nabi itu bahwa Sayyidina Ali dan Siti Fatimah itu orang-orang yang sabarnya ekstra, dan kalau dikasih fadilah pahala itu antusias. Maka itu yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Lanjut. Wa kana yad'uha ila tahammulil mas'uliyah. Rasulullah SAW mengajak putrinya untuk mendidik ya, untuk tahammul al-mas'uliyah, menanggung beban, memahami tentang tanggung jawab, kemandirian. Dalam hal apa? Nek yang saat ini kita ngomongin dikaitkan dengan orang itu siapa, kanan kirinya, dekat dengan siapa? Oh, dekengan pusat gitu. Dari dekengan pusat itu yang lebih itu gampang semua urusan. Kalau kita melihat jamaah rahimahumullah, Siti Fatimah itu putrinya siapa? Rasulullah. Putrinya kekasihnya Allah. Yo gampang aja, pasti urusan surga aman lah, kira-kira begitu. Tapi Rasulullah SAW tidak menyampaikan hal seperti ini, Pak. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Fatimah bahwa masing-masing itu mempertanggungjawabkan dirinya, meskipun anaknya Nabi, kan gitu ya. Anaknya Nabi aja ada yang kafir. Apa katanya Rasulullah dalam ini? Ya Fatimah, wahai Fatimah, angkidhi nafsiki minan nar. Selamatkan dirimu sendiri dari neraka. Selamatkan dirimu sendiri dari neraka. Makanya sebenarnya Pak, menghormati ahlul bait itu bagus dan harus mestinya. Tapi yang masalah adalah mengkultuskan, okay? Mengkultuskan sampai di level yang koyo-koyo nggak punya dosa. Nah ini Nabi aja mengatakan, wahai Fatimah, selamatkan dirimu sendiri dari neraka. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'an. Aku tidak bisa memiliki sesuatu sedikit pun dari Allah untuk menyelamatkan dirimu. Maksudnya secara kaidah syariat fikih, kalau orang itu sudah mukallaf, ya berarti dia itu nanti akan mempertanggungjawabkan amalnya sendiri-sendiri. Memang nanti ada syafaat, tapi itu bab lain. Nah, kita kan nggak bisa mengandalkan syafaat. Ya, kita pasti dihisab dulu amal kita ini. Kita ingin selamat, maka selamatkan diri kita dengan amal baik kita. Maknanya apa? La tatakini ala korban. Jangan merasa kamu putrinya Nabi, kerabat sama aku. Gitu. Saya tidak bisa menghalangi makruh, sesuatu yang tidak diinginkan, yang dikehendaki oleh Allah pada dirimu karena dosa misalnya atau karena makruh. Ini penting ya, Bapak Ibu jamaah rahimahumullah. Siapapun kita, Mas Yo, ini pun Nabi, Nabi aja begitu, apalagi kiai misalnya. Jangan sok kemudian aku kiai terus anakku harus diistimewakan dan seterusnya. Selanjutnya, Dawagus. Selanjutnya adalah yaqutuha ala qiyamil lail. Rasulullah SAW menganjurkan putrinya untuk melaksanakan qiyamul lail. Satu hari ceritanya jemaah langsung diceritakan oleh Sayyidina Ali. Ada Rasulullah SAW torokohu, bahwa Rasulullah pernah mengetuk pintunya Sayyidina Ali. Wa Fatimah dan juga rumahnya Fatimah ternyata dan satu malam. Faqala lahumma. Kemudian Rasulullah SAW berpesan kepada beliau berdua, ala tusalliyan, idakah kalian sholat? Maksudnya ini bukan sholat subuh lagi, tapi sholat malam yang mulai. Qala Ali, apa katanya Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, innama anfusuna biyadillah. Wahai Rasulullah, diri kami ini, jiwa-jiwa kami ini berada di tangan Allah. Fa'idha sya'a yub'ithuna wisna. Kalau Allah berkehendak membangunkan kami, ya kami bangun. Nah, ini kan jawaban yang pasrah.
jawaban pasrah sing tidak pas di tempatnya gitu. Mestinya jawabannya itu siap Nabi begitu ya. Nah ini yang melihat ya ini kalau memang Allah menghendaki saya bangun kan saya bangun lah ya Rasulullah begitu gitu. Jadi jawaban pasrah yang rotor-rotor malas kira-kira gitu. Nah apa kemudian responnya Rasulullah? Fansorofa Rasulullah kemudian berpaling. Rasulullah kemudian meninggalkan. Hina kudzalika ketika aku mengatakan itu, merespon itu katanya Sayyidina Ali. Walam yurji ilayya syai'an. Kemudian Rasulullah atau walam yarji tidak kembali kepadaku, tidak kembali lagi. Nah kira-kira apa maksudnya Rasulullah berpaling kembali? Apakah Rasulullah oh iya benar kamu pasrah kayak gitu atau ada isyarat tertentu? Nah, ini yang kita lihat. Summa sami'tu kemudian aku mendengar wa mudbirun yang dibufakhdahu. Rasulullah berpaling itu sambil memukul nih pahanya. Memukul pahanya menunjukkan apa? Apa gitu kira-kira? Ojo ngono. Ojo ngono gitu. Ojo ngono gitu. Rasul sambil membaca ini, wa kana al-insan aktsara syai'in jadala. Manusia itu banyak yang suka debat. Diajak yang mulai ngeyel. Kira-kira ngeyel. Jadi ini jamaah rahimahullah menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa betapa Rasulullah SAW bersikap ibu memukul bahan ini sebenarnya Rasulullah kurang berkenan. Mestinya harus semangat untuk qiyamul. Tetapi pun juga Rasulullah tidak menegur keras. Kenapa? Bi'anna takrifuna nadbiyun. Karena melaksanakan qiyamul ini hukumnya apa? Sunnah saja. Kemudian Rasulullah kayak kita membangunkan anak-anak untuk ngobrol sholat wajib, sholat sunnah saja ya. Rasulullah menunjukkan bahwa semestinya tidak demikian dalam merespon ya. Begitu ya. Ini kesimpulannya jamaah rahimahullah, Nabi itu perhatian dengan putrinya, dengan mantunya untuk menganjurkan melaksanakan qiyamul mulai. Terakhir jamaah rahimahullah, poin yang terakhir ini adalah al-hirsu ala idkhali sururi alaihinna. Rasulullah itu terhadap putrinya itu memberikan idkhal surur. Apa idkhal surur ini Pak? Senang, membuat senang. Kan ada Pak, orang itu kalau sedang sedih itu tak ngurus. Temannya sedih, tak ngurus, tak peduli. Ada orang itu yang baik melihat temannya sedih itu dirangkul, ditepuk-tepuk, dineng-neng gitu ya. Jika diingatkan sabar dan seterusnya Allah akan berikan ganti dan seterusnya. Kalau Nabi terhadap istri putrinya yang sedang sedih bagaimana? Ada ceritanya gitu. Suatu hari Rasulullah SAW katanya si Aisyah, akbarat Fatimah tamshi ka'anna masyadaha masyun Nabi. Siti Fatimah berjalan seperti persis bagaimana Nabi berjalan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah kemudian menyambut marhaban ya binti. Selamat datang wahai putri tersayang. Ajlasana an yaminihi aw shimalihi. Rasulullah mempersilakan duduk di sisi kanan beliau atau kiri beliau. Summa asarra ilaiha hadisan fabakat. Kemudian Rasulullah itu membisiki Fatimah itu. Dibisiki sesuatu langsung nangis. Dibisiki sesuatu langsung nangis. Itu sih nangis. Siti Fatimah. Fakultu lana, lalu aku tanya kepada dia, aku siapa? Siti Aisyah, istrinya Nabi, tanya kepada Fatimah, lima teki, kenapa kamu nangis? Summa asarra ilayya hadisan, kemudian Siti Fatimah ini dibisiki lagi oleh Rasulullah hal yang lain. Fadhahika, tertawa. Dibisiki oleh Nabi lagi, kemudian apa? Tertawa. Habis menangis kemudian tertawa. Bisa Nabi itu idkhalus surur, membuat orang itu ceria, bahagia. Dari nangis menjadi tertawa itu Pak. Kan jarang tuh. Minimal orang dari nangis itu menjadi berhenti menangis itu suapi. Dari nangis kemudian bisa menjadi tertawa. Nah, kemudian jamaah rahimahumullah
rahimahullah, ma itu katanya Siti Aisyah, aku tidak melihat kalian seperti hari ini, Pak. Tidak pernah aku melihat ada peristiwa farhan, gembira, akrab min husnin, yang dekat dengan sedih. Mari sedih, kemudian gembira. Gak ada peristiwa kayak gini sebelumnya yang mirip dengan hari ini. Kok iso lagi nangis kemudian tertawa itu? Katanya Siti Aisyah begitu. Nah, kemudian faqalat ma kuntu li afshiya sirra Rasulullah. Katanya masih penasaran di Siti Aisyah, apa sih yang diceritakan Rasulullah kepada kamu wahai Fatimah? Katanya beliau, saya harus menyimpan rahasianya nanti. Sampai kubidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah wafat. Sampai Rasulullah wafat itu Siti Aisyah masih ingat peristiwa itu. Ditanyakan, waktu dulu itu loh, kamu tertawa, nangis kemudian tertawa. Apa sih yang diceritakan Nabi? Rasulullah sudah wafat. Berapa lama itu sudah disimpan itu ceritanya? Nah, ternyata dibocorkan oleh Siti Fatimah itu. Apa katanya yang membuat Siti Fatimah nangis ini? Inna Jibril kana yu'aridul Quran kulla sana marrah. Wahai Fatimah, Jibril itu datang kepadaku setiap tahun itu sekali membaca ulang Al-Quran. Wa innahu aradani al-yawma marratain, tapi tahun ini 2 kali. Wahai Fatimah, tahun ini, khusus tahun ini Jibril datang kepadaku untuk menampilkan kembali, mereview, merefresh, membaca ulang bersama Quran itu sebanyak berapa? 2 kali. Sebelumnya hanya setahun 1 kali. Wala arahu, kenapa itu? Wala arahu illa hadur ajali. Dan itu maksudnya adalah kenapa 2 kali? Karena ajalku sudah dekat. Gimana kan? Gak nangis Pak? Siti Fatimah sudah dikasih tahu bahwa tahun ini Rasulullah akan wafat, Rasulullah akan meninggal. Nah, wa innaka awwalu ahli baiti bihaqqan bi, dan kamu nanti jangan bersedih, kira-kira begitu, jangan sedih. Nanti yang paling pertama kamu bertemu aku dari keluarga aku adalah kamu wahai Fatimah. Nangis Pak, karena akan berpisah dengan nangis. Nah, nanti dalam masalah itu Rasulullah membisiki lagi. Amal tardina, kamu nggak mau kan? Antakuni sayyidat nisa'i ahli jannah. Kamu nanti menjadi pemimpinnya para wanita penghuni surga. Nisa'il mu'minin. Ya. Kamu akan menjadi putrinya para perempuan penghuni surga. Nah, dikasih bulan begitu, ikhlas, langsung tertawa. Jadi itu cara Rasulullah SAW menghibur Siti Fatimah setelah nangis menjadi tertawa. Nah, jadi ini jamaah rahimahumullah yang terakhir yang bisa saya sampaikan. Sebagian ulama ada yang mengambil pelajarannya tentang Rasulullah menyampaikan ini, wa innaka ahlu baiti lihaqqan bi, kamu adalah keluargaku yang pertama kali menemuiku. Itu menunjukkan bahwa setelah Rasulullah wafat kan berarti Siti Fatimah. Karena yang pertama kali nyusul. Dan disimpulkan oleh para ulama bahwa orang itu kalau mati Pak, ini sesuai keimanan kita. Salah satu dalilnya ini, orang itu hanya sekedar dengan mati dia akan bisa bertemu dengan orang tuanya. Dengan punya mbak atau orang tua yang mungkin misalnya sudah mendahului. Kadang orang mimpi terus menerus, nanti mati gue hanya mimpi mbakku gitu. Bisa jadi isyarat. Yang jelas orang itu kalau sudah mati dia akan bisa bertemu dengan orang tuanya, mbahnya. Ini dalilnya. Rasulullah menyampaikan, kamu wahai Fatimah yang pertama kali dari keluarga yang menemui aku. Dengan mati itu bisa bertemu dengan yang sudah mati sebelumnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Buat ini jamaah rahimahumullah, kesimpulannya seperti yang saya sampaikan tadi ada 7 ya. Yang pertama, Bapak Ibu, tidak mencampuri urusan rumah tangga anak. Sebaliknya justru harus berupaya melembutkan suasana. Gak perlu harus tahu masalahnya apa tidak dan seterusnya, ikut mencampuri namanya. Yang kedua, kalau anak datang disambut dengan sebaiknya dan menghormati. Salah satunya tadi dengan apa? Cium tangan. Kemudian mendidik anak untuk tidak cinta dunia. Tidak cinta dunia. Ini bisa kita terjemahkan bebas ya. Jadi anak-anak kita
sudah waktunya punya HP, punya laptop, kita kasih edukasi bahwa ini adalah hanya perangkat saja media, tujuannya harus untuk menuntut ilmu, kebaikan dan seterusnya. Jangan sampai lebih cinta laptopnya daripada cinta ilmunya, gitu kira-kira. Cinta sedekah, suka berbagi, memberi petunjuk untuk sesuatu yang lebih tinggi dari kebutuhan dan urusan rumah tangga. Rasulullah mengajarkan zikir 100 tadi, mengajari anak tentang tanggung jawab serta kemandirian, membangun, mengajak untuk qiyamul lail, suka membuat suasana senang dan gembira atau idkhulus surur. Insyaallah ini jamaah rahimakumullah, karena waktunya sudah sebentar lagi azan. Monggo ada 5 menit mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan bisa diskusi bersama. Bu Putri. Oke, ingkang pundi ingkang napa? Oh, yang bantunya Jangan saya jangan pegang tapi saya belum jawab. Nggih, monggo atas pundi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya ya, tadi Pak Ustaz kan menyampaikan bahwa Siti Aminah itu ngeluh ke Nabi butuh pembantu karena capek. Memang ngurusin rumah tangga itu capek Pak Ustaz. Terus Nabi itu datang ke rumahnya Siti Fatimah, sudah nggak usah pembantu, kamu pikir aja, baca Allahu Akbar 44, Subhanallah 33, terus apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah 33. Sementara di sisi lain itu ada teman apa kenalannya Nabi itu yang sangat miskin sekali, yang tidur di terasnya masjid, ya kan? Loh, kenapa kok orang yang miskin itu dikasih pekerjaan di rumahnya Siti Fatimah sehingga tidak tidur di masjid, jadi sekali mendayung 2-3 pulau kan lampaunya. Jadi itu harus itu kalau misalkan kan Nabi mampu membayar. Nah gitu. Saya kira cukup itu Pak Ustaz. Sama pertanyaan saya yang kemarin. Boleh diulangi kan terus pertanyaan itu. Tapi itu kan susah aja. Kenapa kok susah? Karena putranya Nabi itu kawin dengan lelaki yang tidak seiman. Nah, itu tapi Nabi mengizini. Nah, setelah mengizini, dia kok susah gitu. Nah, kalau saya sendiri aja kok nggak seiman ya nggak tak kasihkan. Saya kira itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menarik ini pertanyaan yang pertama saya respon dulu ya. Jadi ini kita perlu memahami bahwa yang dimaksud membantu oleh Siti Fatimah itu tentunya adalah laki atau perempuan? Perempuan. Nah, perempuan. Nah, sahabat-sahabat Nabi yang ada tinggal di teras atau ashabus sufan itu laki sedangkan tentunya, sehingga menyambung laki. Sementara yang dikatakan Fatimah tadi adalah budak perempuan. Insyaallah nanti gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah ini Zainab ya. Zainab itu dulu itu menikah dengan Abu Al-As bin Rabi itu sebelum Islam. Waktu dia itu belum masuk Islam dan sebelum Nabi dakwah Islam. Setelah Nabi diutus, Zainabnya masuk Islam, si As bin Rabi-nya tidak masuk Islam. Terus itu yang membuat Rasulullah SAW sedih, namanya istrinya itu dinikah sama suaminya yang tidak masuk
Islam. Tapi mereka berpisah. Nah, kemudian terjadilah yang akad itu ya, Abdul As masuk. Beberapa tahun kemudian Abdul As itu masuk Islam, baru kemudian Nabi mengembalikan Zainab kepada suaminya. Jadi hanya temporal saja, sesaat saja ketika si mantunya Nabi ini tidak masuk Islam, ya Rasulullah sedih. Insyaallah akan begini. Barakallahu fikum, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.